Apakah Anda merasa kesulitan untuk berkonsentrasi, khususnya ketika menjalankan tugas, tanggung jawab pekerjaan Anda, atau aktivitas Anda sehari-hari, baik di rumah maupun dalam bisnis yang Anda jalankan? Teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang praktek pemaafan ataupun forgiveness yang akan sangat bermanfaat untuk membantu kita meningkatkan konsentrasi ataupun daya fokus kita dalam beraktivitas. Saya ingin ceritakan suatu kondisi di mana hadir seorang klien di ruang konseling saya yang menceritakan tentang kondisinya yang kesulitan untuk mengerjakan tanggung jawab di pekerjaannya. Akibat dari hal tersebut tentu membuat atasan berulang kali menegur, mengingatkan dan memberikan bimbingan kepada beliau. Nah, tentu saja kondisi tersebut, membuatnya tidak nyaman ya, merasa bersalah, merasa takut dan semakin membuatnya kesulitan untuk mengerjakan tanggung jawab dan pekerjaannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmadiati, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan SDM. Saya akan berbagi tentang tips-tips yang bisa membuat kita bisa lebih konsentrasi lagi dalam menjalankan aktivitas. Teman-teman sekalian, yang perlu kita kenali dan sadari adalah apa sih perasaan kita ketika dihadapkan pada suatu tugas. Biasanya kalau kita merasa tugas tersebut berat atau tidak sesuai dengan kompetensi kita, atau kita merasa bebannya terlalu banyak gitu ya, membuat kita melakukan penolakan di bawah sadar kita. Kita merasa sudah tidak mampu duluan, kita merasa sudah tidak bisa duluan sebelum bahkan kita mengerjakan tugas tersebut. Atau ada perasaan-perasaan jengkel yang hadir di perasaan kita ketika mendapatkan tugas tersebut. Entah karena tugas tersebut mungkin di luar dari job desk kita, atau tugas tersebut diminta untuk segera diselesaikan, harus satset, cepet cepet cepet, sehingga di batin kita merasa jengkel gitu ya, sementara tugas lain masih menumpuk, ditambah lagi dengan tugas baru. Nah, perasaan jengkel ini pun juga merupakan, hambatan yang perlu kita kenali. Karena teman-teman sekalian, sesungguhnya yang paling membuat kemampuan berpikir atau konsentrasi kita menurun adalah karena ada emosi yang negatif di dalam hati kita. Ya, seperti tadi, rasa jengkel, rasa marah, rasa takut karena diburu-buru gitu ya, kemudian merasa tidak mampu. Nah, ini emosi-emosi negatif yang akhirnya mempengaruhi cara kita berpikir, daya konsentrasi kita, dan akhirnya mempengaruhi tindakan kita untuk memulai ataupun menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia kerja tentu banyak tantangan, baik dari atasan, diri sendiri, job yang kita kerjakan, atau banyak hal yang mempengaruhi kinerja kita. Nah, itu perlu kita kenali apa sih perasaan yang paling mengganggu, sehingga perasaan inilah yang perlu untuk teman-teman selesaikan terlebih dahulu agar bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan kemudian dengan klien saya tersebut adalah membantunya untuk mengenali emosi yang dominan dia rasakan. Nah, ternyata yang dominan beliau rasakan sehingga menghambat beliau dalam bekerja ataupun menjalankan tugasnya adalah rasa jengkel. Apa yang menyebabkan beliau merasa jengkel? Karena beliau kesel dengan atasannya ataupun cara atasannya memberikan tugas, yaitu dengan mendesak dirinya untuk satset ataupun bersegera. Ini ada tugas, segera kerjakan, cepat 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 cepat, gitu ya. Nah, itu membuat dia merasa jengkel, satu dari cara atasannya, kemudian membuat dia merasa takut karena berulang kali ketika beliau belum menuntaskan tugasnya, beliau merasa dipermalukan oleh atasannya karena ditegur di depan umum atau di depan teman-temannya. Ya, sehingga rasa yang dominan karena terjadi berulang kali gitu ya, membuat rasa jengkel maupun rasa takut itu mendominasi dirinya. Ya, karena rasa jengkel dan rasa takut yang menumpuk tersebut tentu jelas mempengaruhi kemampuannya, konsentrasinya dalam mengerjakan tugas. Bukannya malah bersegera,
untuk menyelesaikan tugasnya, tapi justru jadi menunda-nunda, bahkan mengalami kondisi blocking gitu ya, atau ngeblank gitu karena kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Dia menerima instruksi ataupun ketika berhadapan dengan laptopnya ngeblank gitu ya. Jadi tidak tahu harus mana nih yang dikerjakan karena tadi merasa panik. Nah, teman-teman sekalian, salah satu teknik yang bisa dipraktekkan secara mudah untuk membantu kondisi kita menjadi lebih baik, khususnya dalam pekerjaan kita, adalah dengan kita mengurai nih rasa jengkel ataupun ketakutan-ketakutan di dalam diri kita. Dengan cara kita melakukan proses pemaafan. Jadi pemaafan itu akan melepaskan hambatan di dalam hati kita sehingga hatinya jadi lega, jadi tenang, jadi plong untuk mengerjakan ataupun menaati ya perintah dari atasan ataupun tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan senang hati. Jadi memang fokusnya adalah mengubah kondisi hati yang negatif menjadi positif. Hati yang jengkel menjadi ridho, menjadi senang gitu menerima tugasnya. Hati yang takut gitu ya, takut ditegur, takut disalahkan, diubah menjadi kondisi tenang, damai, apapun nanti hasilnya. Sehingga efeknya adalah ketika hati kita tenang, hati kita senang dalam menerima tugas tersebut ataupun berinteraksi dengan partner ataupun atasan kita, ya, kemampuan kita untuk berpikir dan menyelesaikan tugas menjadi lebih optimal. Praktek pemaafan, teman-teman sekalian, bisa dengan menggunakan metode Ho'oponopono. Ya, ini adalah istilah dari Hawaii yang artinya adalah membetulkan sesuatu yang keliru. Apanya yang keliru? Ya, pola pikir kita maupun emosi negatif tadi yang hadir berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalnya tadi pengalaman sebelumnya ketika tidak mengerjakan tugas atau lambat mengerjakannya, ditegur oleh atasan, dipermalukan di depan teman-teman sehingga membuatnya tidak nyaman. Nah, teknik Ho'oponopono ini membantu kita untuk memulihkan perasaan kita, menjernihkan kembali pikiran kita, dan mengoptimalkan kembali tindakan kita. Ada 4 kalimat afirmasi yang bisa dipraktekkan dalam teknik Ho'oponopono ini. Ya, kalimat ini bisa diulang-ulang oleh teman-teman baik ketika berada di lingkungan kerja maupun ketika teman-teman bermeditasi sendiri secara pribadi di rumah ataupun dimanapun teman-teman menyempatkan dirinya untuk melakukan pemulihan jiwa. Apa itu 4 kalimat afirmasinya? Yang pertama, ucapkan I'm sorry ya pada diri kita, kalau itu untuk self love atau pada atasan kita atau partner kita atau orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi. Kalau itu permasalahan dengan pasangan, maka yang kita beri maaf adalah pasangan kita. Kalau bermasalah dengan atasan kita atau ada ganjelan dengan partner kerja kita, maka yang kita beri maaf adalah orang tersebut. Kalau kita juga termasuk tadi menyalahkan diri kita atas kondisi pekerjaan kita yang belum optimal gitu ya, merasa dirinya nggak mampu, nggak bisa, nggak layak, maka kita pun memberi maaf atau melakukan pemaafan kepada diri sendiri. Ucapkan 4 kata. Yang pertama, I'm sorry, maafkan aku menyesal, I'm sorry. 2, please forgive me, maafkan aku. Yang ketiga, thank you, terima kasih. Dan yang keempat, I love you, aku menyayangimu. Nah, teman-teman sekalian, 4 kata ajaib ini atau afirmasi ini sangat penting untuk diulang-ulang dan dilakukan terus-menerus dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Karena kita ingin melepas sesuatu yang menghambat diri kita, baik itu dari orang lain maupun diri sendiri, untuk menuju kondisi yang diinginkan, ya, kondisi yang mampu berpikir jernih, bisa berkonsentrasi dalam bekerja, bisa mempunyai kinerja yang produktif, ya, sehingga membantu pencapaian ataupun tujuan-tujuan dari perusahaan yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi benar-benar menjadi pribadi yang amanah dan bermanfaat. Maka lakukan teknik forgiveness ini, teknik pemaafan dengan Ho'oponopono ini dengan hati yang tulus,
dan kesungguhan untuk memperbaiki diri maupun relasi kita ke depan dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan pekerjaan itu sendiri. Sehingga yang tadinya kita ketakutan ataupun dipenuhi kejengkelan, diubah hatinya menjadi hati yang penuh cinta, merasa senang dengan pekerjaan kita, senang dengan partner maupun atasan kita, termasuk merasa senang dengan diri sendiri. Saya bantu teman-teman untuk bisa mempraktekkan teknik ini, boleh duduk yang nyaman ya di tempat teman-teman. Kemudian teman-teman memberikan pelukan buat dirinya sendiri ya. Boleh pejamkan mata agar lebih konsentrasi. Kemudian teman-teman tarik nafas yang dalam dari hidung, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan beberapa kali dengan khusyuk, dengan konsentrasi, tarik nafas yang panjang dari hidung, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Nikmati benar-benar udara yang masuk ke dalam tubuhnya, rasakan kesejukannya mengalir ke seluruh tubuh teman-teman, dan membuat perasaan, tubuh, pikiran menjadi semakin nyaman, damai, dan tenang. Lalu teman-teman boleh berniat ya, diawali dengan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh untuk memulihkan jiwanya, memulihkan pikirannya yang keliru, memulihkan dirinya ya, maupun relasi yang kurang baik selama ini. Niatkan semua itu untuk kebaikan ke depannya bagi diri teman-teman, pekerjaannya maupun lingkungannya. Ya. Kalau sudah diniatkan, teman-teman bisa berdoa. Ya, bagi yang muslim bisa beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Libatkan Tuhan, libatkan Allah dalam proses ini karena semua kesembuhan, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Kita mungkin merasa sulit, merasa tidak rela pada awalnya, namun dengan bismillah, dengan niat karena Allah, insya Allah kebaikan yang kita niatkan ini tentu akan membawa banyak kebaikan pula bagi diri kita maupun lingkungan kita ke depan. Kemudian teman-teman pilih satu momen yang menurut teman-teman sangat mengganggu perasaan teman-teman selama ini, baik kepada itu atasannya, pasangannya kah, orang tuanya atau mertuanya, atau partner kerjanya. Yang menurut teman-teman perasaan ini sangat mengganggu, begitu ya. Apalagi mungkin masih sering berinteraksi, masih harus sering bertemu, berkoordinasi dengan orang tersebut. Nah, sehingga membuat perasaan teman-teman sering terpicu nih karena lukanya yang belum pulih. Izinkan hadir perasaannya. Mungkin di sana ada rasa jengkel sekali, rasa sakit hati, ataupun kemarahan yang masih teman-teman pendam selama ini. Izinkan hadir perasaan tersebut, kasih ruang untuk perasaan itu hadir apa adanya secara utuh. Lalu ketika perasaan itu sudah mulai hadir, ya, sadari bahwa ternyata perasaan itu masih ada di sana. Ya, ketika kita membayangkan lagi, mengingat lagi kejadiannya, ucapannya, dan ternyata di hati kita masih ada luka, masih ada kegelisahan, masih ada kemarahan, masih ada kepedihan di sana, itu tandanya perasaan itu masih ada. Ciri kalau kita sudah pulih, ketika kita ingat-ingat kembali, rasanya sudah netral. Tapi kalau kita ingat kembali peristiwanya dan rasanya masih pedih, masih sakit, masih nggak nyaman, artinya perasaan itu masih ada. Inilah yang menyebabkan teman-teman kesulitan untuk mengembangkan dirinya, kesulitan untuk memperbaiki relasinya, kesulitan untuk berkonsentrasi dalam pekerjaan karena perasaannya masih ada. Maka izinkan teman-teman untuk berdamai dan melepas perasaan tersebut. Usap-usap bahunya dengan pelukan hangat tadi, lalu ucapkan, "Wahai diriku, aku benar-benar menyesal karena telah menyimpan perasaan ini berlarut-larut tanpa kusadari.
Aku menyesal karena sudah membuatmu menyimpan banyak rasa kesal, sakit hati, kemarahan di hati. Wahai diriku, maafkan aku ya. Maafkan aku kalau tanpa sadar telah menzolimi diriku sendiri dengan pikiran dan perasaan yang kupendam selama ini. Wahai diriku, maukah kamu memaafkan semua kesalahan yang kusengaja maupun tidak kusengaja ini? Wahai diriku, tidak apa-apa, sudah aku maafkan semuanya. Karena pasti tidak mudah bagimu melewati masa-masa tersebut. Gak apa-apa diriku, kamu tidak sempurna juga bisa salah, hilaf, sengaja maupun tidak sengaja, sama halnya dengan orang lain di luar sana. Maka dengan penuh kerelaan aku maafkan semuanya. Wahai diriku, terima kasih ya. Terima kasih sudah mau memaafkan. Terima kasih sudah mau bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah jadi pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi berbagai tantangan yang ada. Terima kasih atas semua usaha perjuangan yang sudah kamu lakukan selama ini. Wahai diriku, aku menyayangimu. Bagiku, kamu berharga. Apapun penilaian orang lain, komentar orang lain terhadapmu, bagiku kamu berharga. Aku terima kamu apa adanya. Dan kini kuizinkan diriku berdamai dan memaafkan kesalahan mereka yang pernah menyakiti hatiku baik sengaja maupun tidak sengaja. Aku putuskan untuk berdamai dan melepas sisa-sisa luka yang masih ada di hati ini. Aku relakan sakit hati ini pergi, aku relakan kemarahan ini, kejengkelan ini terlepas dari diriku. Dan aku izinkan diriku membina kembali hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis dengan siapapun di sekitar. Terima kasih diriku atas niat baik, kemauan baik, keinginan baik untuk merelakan semua yang sudah berlalu dan mengizinkan diri lebih tenang, lebih bahagia, lebih produktif lagi, kini dan ke depannya. Aku menyayangi. Ya, kasih pelukan yang hangat penuh cinta untuk diri sendiri, kemudian pelan-pelan tarik nafasnya yang panjang. Hembuskan, buka mata dengan lembut, dan berikan senyuman yang lebar dan terbaik untuk diri sendiri. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi praktek Ho'oponopono yang bisa kita praktekkan untuk melakukan proses pemaafan, mulai dari memaafkan diri sendiri, sehingga kita lebih mudah juga untuk memberikan pemaafan kepada orang-orang lain, karena sebenarnya fungsi dari memaafkan adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita telah mengizinkan diri kita terbebas dari berbagai penderitaan batin. Maafkanlah baik diri sendiri maupun orang lain, karena memaafkan itu menghadirkan cinta, dan dengan itu hati kita dipenuhi cinta. Insya Allah hari-hari kita, kehidupan kita pun akan diisi oleh banyak cinta, karena hati kita memancarkan cinta, maka insya Allah yang datang ke dalam kehidupan kita juga adalah hal-hal yang terbaik dan penuh cinta. Semua ini kembali lagi pada kesadaran dan pilihan kita, mau berdamai, mau memaafkan, atau mau terus memendam, memelihara kemarahan itu di hati kita. Ya, keputusannya ada pada diri sendiri. Sadari teman-teman berharga, layak bahagia, layak punya hati yang tenang, layak punya rezeki yang berlimpah, hubungan yang harmonis, karir dan pekerjaan yang sesuai impiannya. Semoga sharing pagi ini bermanfaat, teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, boleh sharing apa saja pencerahan yang teman-teman dapatkan dari video ini. Ya, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau ingin mengadakan seminar ataupun pelatihan untuk tim karyawannya,
boleh bisa kontak saya di 0813 623 59651 atau nanti kontaknya akan saya share di deskripsi dari video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.